Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh Yusril Iza Mahendra. Maka hanya partai yang memperoleh 20% kursi di DPR yang bisa mengajukan calon presiden. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi, Amelinda Widya akan melaporkannya secara langsung. Widya. Uji materi. Ya, Tommy dan Rama, saat ini saya berada di gedung Mahkamah Konstitusi, di mana pada sekitar pukul 4 sore tadi baru berlangsung sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden yang di mana Yusril melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan putusan dari MK yakni menolak uji materi yang dimohon oleh Yusril Iza Mahendra. Dan berikut merupakan petikan pernyataan dari Hamdan Zulfa, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menyampaikan penolakannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amar putusan mengadili menyatakan: 1. Permohonan pemohon untuk menafsirkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 7C dikaitkan dengan pasal 22 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dan penafsiran pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam rapat perusahaan hakim. Ya, penolakan akan gugatan dari Yusril Iza Mahendra akan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Ya, maksud kami, gugatan dari Yusril Iza Mahendra ini memang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, di mana memang hakim menyatakan permohonan dari Yusril Iza Mahendra ini dianggap tidak kuat dalam hukum. Dan Yusril Iza Mahendra menyatakan setelah sidang berlangsung, ia cukup merasa kecewa dengan putusan dari hakim, di mana memang di putusannya tersebut hakim menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan permohonan yang diajukan oleh dirinya, di mana memang MK merupakan lembaga yang merupakan lembaga penafsir konstitusi, terutama saat permohonannya akan tafsir pasal-pasal yang berada di Undang-Undang Pemilihan Presiden. Dan berikut adalah pernyataan kekecewaan dari Yusril Iza Mahendra setelah sidang berlangsung. Jadi yang fokus ke MK bisa saja minta keterangan dari Presiden dan DPR bisa tidak. Kadang-kadang memang kita mohon dari MK yang fokus. Lalu bagaimana perasaan saya menghadapi sidang? Saya biasa-biasa aja. Kalau dikabulkan saya biasa-biasa aja. Kalau tidak dikabulkan saya biasa-biasa aja. Karena saya memperjuangkan sesuatu yang saya anggap menegakkan konstitusi sangat penting, menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 45 sangat penting. Jadi kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Pilpres ini ada persoalan konstitusionalitas. Saya uji di Mahkamah Konstitusi. Apakah akan dikabulkan? Kita tunggu aja karena keputusan itu. Kenapa baru-baru ini? Ada kembalinya maaf. Jadi nggak tahu. PT-nya akan dikabulkan, tapi Iya, kalau seperti itu kan masih sama dengan oleh kita. Tetap akan ada menimbulkan persoalan konstitusionalitas sebagai presiden terpilih nanti, siapapun presiden. Karena MK kan sudah menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Pilpres itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum legal. Tapi baru tahun 2019 sangat jauh soal nanti kalau presiden. Di putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi dianggap Yusril memang cukup aneh dan tidak wajar dengan beberapa alasan yang disampaikan oleh hakim. Ya, Pak, dan Yusril menyatakan memang tidak akan melakukan tindak lanjut atas penolakannya dari hakim Mahkamah Konstitusi. Dan memang pada Desember 2013 silam, Yusril Iza Mahendra mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Dan pasal-pasal yang digugat oleh Yusril yakni
yakni pasal 112 tentang pelaksanaan pemilu, pasal 9 yang mengatur ambang batas syarat pencalonan presiden atau disebut dengan presidensial threshold, dan pasal 14 ayat 3 tentang ketentuan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Ya, Tommy dan Rahma. Ya, Melinda Widya dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya, Rama, ini berarti dengan ditolaknya gugatan Yusril, berarti ambang batas tetap ya, Tetap berlaku. 20% dari suara DPR dan atau 25% dari suara nasional. Betul. Dan sementara berarti aturan seperti ini, aturan seperti yang diajukan kemarin oleh Effendi Ghazali sebelumnya, Iya. akan berlaku di pemilu mendatang. Iya, tahun 2019 dilakukan secara serentak pemilu legislatif dan juga pemilihan presiden dan Betul sekali, cawapres. Tommy.